Banyak, banyak. Banyak ini Pak, ini Pak. Halo. Selamat siang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersama-sama hari ini kembali menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak memulai kebaktian kami. Kami percaya Tuhan boleh menolong kebaktian ini. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita, mendengar firman-Mu untuk semakin menumbuhkan iman kami. Tuhan berkati Tuhan rekan-rekan kami yang belum hadir, memimpin dalam perjalanan sehingga boleh sampai tempat ini dengan selamat. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak di tempat ini untuk mengikuti kebaktian ini. Tuhan pimpin Tuhan semua pengurus, pemimpin pujian, pemain musik. Hari ini juga Kau boleh kuasai dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh hidup selalu setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Maranatha Family, ada dahsyat dan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Untuk itu Tuhan membawa kita di tempat ini. Engkau dan saya tidak memilih, tapi Tuhan yang mengantar kita di tempat ini. Ada amin? Ini adalah Maret, di akhir minggu, di minggu yang terakhir bulan Maret, kita siapkan hati kita mengucap syukur. Kita dihimpunkan di sini, baik yang online dan juga onsite. Welcome to the house of the Lord. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri sebelum kita masuk kepada ibadah seterusnya. Kita mau siapkan hati kita dengan mau menyembah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Hidup ini yang tidak dapat kami hitung, betapa mahalnya oksigen yang harus kami beli. Kalau tidak dari Engkau, kami mendapat free bernapas dengan tubuh yang kuat sehat, bernapas dengan seluruh anggota tubuh yang masih sempurna, masih berfungsi dengan baik. Untuk itu tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Pada hari ini kami mau datang kepadamu, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih buat sidang jemaat yang Kau antarkan di sini untuk menikmati hadirat-Mu. Sama-sama kita mau katakan, hanya dekat. Hanya
bersama Yesus. Rasanya kamu menyembah Tuhan tidak mau berhenti ya. Kita kalau ada bersama dengan Yesus, menyembah Yesus itu rasanya dekapan Tuhan itu kami rasakan kalau kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau bergirang dengan Tuhan, karena Tuhan mau kita mau beria-ria di dalam Tuhan juga. Bukan hanya untuk menyembah, tapi Tuhan patut ditinggikan, dipuji dengan beria-ria di dalam Tuhan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berhenti seumur. Kasih Allah teman. Kasih Allah tak
pujian. Oh betapa indahnya. Kita mau menari Raja Daud. Tidak sungkan-sungkan dia sudah raja. Tenang dengan Tuhannya yang besar. Mari kita sebagai orang biasa mau menari. Cita-cita itu tidak berhenti. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya Kita berdeka dia dengan dia. saudara seiman hidup dalam persatuan. Yang semuanya oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Aturan mandi kepala menyangkutnya nyumpahnya seperti yang dari Mohamad menuju Sion. Sana diperintahkan Tuhan akan berkata kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya aturan di kepala menyumpahnya juru seperti yang dari menuju Sion. Diperintahkan Tuhan akan berkata kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Thank you, Jesus. Say thank you to the Lord Jesus. Amin. Karena dia bisa memberikan tangan kita masih berfungsi, bisa menari, bisa mendengar. Apalah artinya kalau kita udah di rumah sakit, kita tidak bisa bergerak. Ini kesempatan kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Berikan kesempatan hidup ini bergairah dan penuh syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mau mendengar firman, kita mau merenungkan lagi hati dan pikiran kita hanya tuju kepada Tuhan. Bagaimana waktu kita lahir kita tidak membawa apa-apa, dan kita akan pulang dengan tidak membawa apa-apa juga, saudara. Untuk itu hanya pujian. Hidup ini berikan kepada Tuhan seutuhnya. Karena hidup ini sementara, pendek, seperti uap. Dia datang sebentar lagi hilang. Dan pujian ini mengatakan untuk kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara. Apapun juga saat hidup datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, ku tinggal semua pada akhirnya.
Sekali lagi, ku tidak membawa. Tidak membawa. Amin. Apapun sudah satu dalam kedulian. Saat engkau menghadap Bapa, engkau akan tinggalkan semua harta kekayaanmu, kepintaranmu, semua keduniamu yang ada di dunia ini. Kita benar-benar menjadi hati hamba kepada Tuhan, untuk kepada hamba-hamba. Hati yang jadikan hatimu sebagai hamba, merelakan diri sebagai hamba, taat dan setia kepada Tuhan. Kalau hidupnya pada hamba Tuhan yang mengajak engkau. hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu. Semoga ini menjadi ucapan doa dan keluar dari hati yang rendah. Katakan, Tuhan, aku ingin seperti Engkau. Kesederhanaanmu datang ke dunia, aku ingin mengikuti seperti Engkau. Tolong sesama manusia mau seperti menjadi berkat buat dunia ini. Sempurnakan kami, Tuhan.
segala-galanya ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan ini bukan hanya menjadi sekedar lagu semata, tapi menjadi sikap dan kerinduan hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah yang terbesar dalam hidup kami, lebih besar daripada segala sesuatu, bahkan hidup kami sekalipun ya Tuhan. Untuk itu kami di depan hadirat-Mu ya Tuhan, kami berdoa biarlah perkataan Tuhan akan boleh mampu mengubah keberadaan kami. Perkataan Tuhan akan menjadi jawaban dari pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya mujizat Allah akan dinyatakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Bukan hikmat dan perkataan manusia, tapi semata-mata Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara kepada jemaat dan domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, pemimpin, dan para leaders dalam gereja ini. Juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Saudara, siang ini kita mengucap syukur karena kita juga sama-sama hadir mau mengucap syukur dan menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang juga merayakan anniversary pernikahan mereka, yaitu Tiffany dan Ko George, juga ada Priscilla, juga ada Lily dan Yusuf. Jadi kita mengucap syukur Tuhan, dan kita pada siang hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati Tuhan melalui pujian penyembahan? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada siang ini kita akan sama-sama belajar, yaitu mekar di masa sukar. Mekar di masa sukar. Saudara, perkataan ini biarlah bukan hanya menjadi sebuah slogan, tetapi kita akan belajar apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita semua. Saudara, kata mekar ini ya kalau kita lihat memang dalam bahasa Inggris dikatakan blossom, yang mempunyai arti bertumbuh, berkembang, bahkan naik. Nah itu artinya secara sederhana saja saudara, mekar. Dan mungkin juga saya minta izin kalau di sela-sela khotbah ini saya bisa tambahkan sedikit bahasa Inggris buat saudara mungkin yang ada beberapa saudara kita yang tidak berbahasa Indonesia. Saya mungkin membantu juga Pak Andre yang ada di belakang mentranslate. Jadi hari ini kita akan bicara, our subject today is blossom through the hard time. So bagaimana kita berkembang, mekar dalam masa-masa kesukaran saudara. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini selain kata mekar ini saudara, kita belajar, nggak tahu nih somehow kata-katanya begitu, tapi bagus juga ya, supaya kita di komputer saya nggak sukar gitu ya, tapi bagus juga, jadi kita memperhatikan. Nah kata sukar ini berbicara mengenai pergumulan saudara, berbicara mengenai pergumulan, kesulitan hidup, penderitaan, tantangan, dan segala hal-hal yang sukar, yang berat dalam kehidupan saudara. Nah menarik bagi kita untuk memperhatikan kata-kata sukar atau penderitaan ini berasal dari kata derita saudara. Kalau di Indonesia tuh banyak sekali lagu-lagu yang seputar derita ya saudara. Jadi derita bubuk bambu lah, makan sepiring berdua gitu-gitulah, jadi penderitaan. So as we discuss the word of God, as we know that blooming it's something that growing, and as we listen the word hard time, it's always have a meaning with the difficulties of life. So by saying this, the difficulties of life,
also having a word that's mean, it's tough, it's difficult, it's hard. Dan dengan bahasa Indonesia di sini kata derita ini ternyata punya bentukan kata dari kata Sanskerta, saudara. Indonesia banyak sekali kata-kata yang dipengaruhi oleh kata-kata Sanskerta ya. Seperti panca, eka, itu sebenarnya bahasa-bahasa dari Sanskerta. Salah satunya adalah dira, dari bahasa Sanskerta yang berarti menahan atau menanggung atau merasakan sesuatu yang sangat berat. Nah, bukan hanya kata-kata Sanskerta, tetapi dari Alkitab, dari bahasa Yunani, kata sukar itu juga dipakai kata pasko. Nah, kata pasko ini, saudara, banyak digunakan di Alkitab untuk menggambarkan kesukaran, penderitaan yang hanya dialami oleh Tuhan Yesus. Hanya dialami oleh Tuhan Yesus. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Jadi kata pasko ini khusus menggambarkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama dia menjadi manusia. Dan kata Yunani yang lain yang dipakai untuk menggambarkan kesulitan atau penderitaan dari manusia dalam arti umum itu dipakai kata phlipsis ya, yang artinya adalah tekanan. Jadi dari sini kita lihat di dalam bahasa di Alkitab ada dua kata ini yang dipakai, saudara. Saudara, setiap manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang mengharapkan penderitaan. Tidak ada. In this world there is no one that can escape or no one that wanted, the miserable or the difficulties of life. Nobody wants, but every one of us, we cannot escape from the reality that all of us have to face the difficulties of life. Jadi dengan demikian kita akan melihat, saudara, bahwa hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi penderitaan. Bagaimana bukan hanya kita menghadapi penderitaan, tetapi dapat menang, dapat bertumbuh, dapat naik di dalam penderitaan, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa hal-hal ini telah kukatakan kepadamu agar di dalamku engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Dan dikatakan di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran. Tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi, amin saudara. Amin. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah wanti-wanti sama kita, sudah mengatakan bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami kesukaran. Di dalam dunia ini kita akan mengalami kesukaran. Dan itulah realita yang pahit yang harus kita terima. Dan kita tidak bisa protes, saudara. Kita tidak bisa marah atau kita tidak bisa berkata, this is not fair. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa di dalam dunia kita akan mengalami kesukaran. So kesukaran ini bukan hanya dialami oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang yang mengenal Tuhan juga mengalami kesukaran. Amin, saudara. For both groups, for those who unbelievers, those who facing the reality of the difficulties of life, same as we as believers, we have to face the difficulties and the troubles in life. Jadi dari sini kita harus mengakui bahwa kalau kita berkata tidak adil, sebenarnya kita harus mengartikan adil yang seperti apa. Apakah adil itu menurut pengertian kita atau pengertian Tuhan, saudara? Saya baru dapat waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan sebuah hal yang baru ya. As I prepare this sermon, I stumble on one of the truth from the Bible that says that if we complain to God that life is not fair, it's actually we are the one that not really understand. Kita sebenarnya yang kurang mengerti. Kalau dibilang tidak adil, saudara, hidup kita taruhlah 70-80 tahun. Presentasinya masih lebih kecil daripada orang yang umurnya di atas 80 tahun. Tapi selama tahun-tahun itu, kita banyak
mendukakan Tuhan. Tapi pada akhirnya kita diselamatkan dan bukan menghabiskan dan menikmati kehidupan di dalam surga yang kekal, maka tidak ada yang namanya ketidakadilan. Karena kita dikasih umur 70, taruhlah 50 tahun kita berdosa, taruhlah 69 tahun, 1 bulan kita berbuat dosa, cuma hanya beberapa hari, bahkan beberapa jam. Penjahat di sampingnya Tuhan Yesus pun itu langsung ada di dalam surga, saudara. Gak pernah ke gereja, gak pernah dibaptis, gak ikut kelas Alkitab, tapi bisa dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat itu, apakah adil? Adil bukan berdasarkan kita punya pengertian, tapi Tuhan, saudara. Kalau bicara adil, Tuhan Yesus mengalami ketidakadilan. Dia tidak berbuat dosa, tapi disalib, digantung, menanggung kita yang berdosa. Apakah itu adil? Tidak adil. Jadi dari situ kita mulai belajar bahwa apabila kita mau mekar di dalam hal-hal yang sukar, pergumulan hidup, kita harus berpadanan kepada kebenaran firman Allah. Amin, saudara. Berpadanan kepada kebenaran firman Allah. Saudara, penderitaan sesungguhnya bukan sebuah kebaikan. Tuhan tidak merancangkan penderitaan. Pada mulanya Tuhan menciptakan jagat raya ini semua sempurna, saudara. Tapi karena akibat dosa, menanggung kita semua. Nah, dari sini saya mau masuk lanjut, saudara. Tadi dalam introduction, how we know about life and its difficulties, how we listen to the Lord, that the Lord expecting us to be able to grow, to be able to understand about our life. Dan saudara, di dalam Alkitab dikatakan ada 4 penyebab penderitaan, saudara. There is 4 that cause our trouble in this life. Ada 4 penyebab dari penderitaan. Yang pertama, bumi dan isinya serta manusia telah terkena akibat daripada dosa. Terkena konsekuensi dosa, saudara. Di dalam Kejadian, kalau saudara balik Kejadian 3 ayat 14 sampai 17, itu manusia, ular kena kutuk, tanah kena kutuk. Tanah jadi kering kerontang, manusia kena kutuk. Adam dan Hawa melahirkan dengan begitu susah payah, sakit. Manusia Adam juga akan mencari kehidupan dengan susah payah, jerih lelah, saudara. Nah, minggu yang lalu secara cepat saja ya di gereja kami saya baru menjelaskan dan menceritakan bagaimana perbedaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa dan setelah jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa itu semua kena kutuk, tanah menjadi keras. Segala sesuatu berubah karena dosa itu sudah hadir, saudara. Dan kematian itu mulai muncul. Kematian sebelum itu tidak ada kematian, saudara. Dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada penderitaan. Amin, saudara? Tidak ada penderitaan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa dikasih tanggung jawab untuk mengelola Taman Eden. Dengan tidak berjerih lelah, tidak ada keringat keluar. Saudara pernah bayangkan bagaimana orang dua ini mengelola Taman Eden? Have you ever wondered what Adam and Eve doing in order for them to manage the garden? Apa yang mereka lakukan? Belum ada Amigo, belum ada alat-alat, belum ada pacul, apa tuh belum ada. Manusia belum sampai ke zaman itu tuh, saudara. Tapi apa yang dibikin oleh Adam dan Hawa? Melalui apa, saudara? Perkataan. Jadi teknologi manusia yang sekarang dipakai dengan Alexa, turn on the light. Itu sebenarnya ya balik kepada zaman Adam dan Hawa. Saudara ingat ya, Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. God created man according to His image. Waktu Tuhan menciptakan jagat raya,
He spoke. Dia berfirman. Jadilah, jadi. Dan kalau diciptakan, saudara tahu, nggak ada gunting. Kalau Adam dan Hawa ngelihat ya, tanaman mulai gede, pohon mulai tinggi, monyet udah susah nyari pisang dan lain-lain, ngatur. Nggak perlu itu lah, kan semua bertumbuh. Hawa rambutnya udah panjang, mau dibawa di salon mana? Nggak ada salon. Bagaimana untuk trim? They just say the word. Say the word and things happen. Makanya saudara punya kata-kata itu mesti dijaga. Bisa mendatangkan kehidupan dan bisa membunuh seseorang. Loh, saudara bilang saya gak pernah bunuh orang. Oh yes. Mungkin setiap hari kita pernah bunuh harapannya orang. Karena apa? Speak the word. Adam dan Hawa gak pernah keringatan, gak pernah. They never experience the difficulties of life. Never whatsoever. But after man fall into sin, then everything was changed. Everything was changed. That's why in this life, every time we experience something very heavy, hard, challenge in life, do not complain. Do not complain. Because we live in this fallen world. Maybe there is a 3 or 5 illness that can bring men to death. Cancer, heart attack and whatever. Even for someone that, healthy, having a perfect diet, everything, but still, there's still, possibility of cancer or heart attack. Kita hidup di dunia yang gak sempurna, saudara. Everything in this world is not perfect. And we have to accept that. Have to accept that. Jadi sumber yang pertama adalah bumi dan isinya sudah korup. Sudah tidak sempurna, saudara. Namun dikatakan di situ berdasarkan konsekuensi dosa, maka salah satu sifat dari penderitaan adalah hal-hal yang tidak terpahami. Karena konsekuensi dosa di bumi ini tidak terpahami. Kenapa? Kenapa kok ada bencana alam? Kenapa tiba-tiba tanah bisa terbuka terus lubang gede masuk? Kenapa ibu bisa meninggal, anaknya masih kecil-kecil? Ada banyak mystery of life that we cannot comprehend. Yang kita nggak mengerti. Ada banyak hal yang orang-orang jemaat Tuhan tanya ke saya, kenapa kok itu terjadi, kok begini? And I don't have the answer. Kita nggak punya jawabannya. Dan di area itulah letak kedaulatannya Tuhan, saudara. Di area itu kita nggak bisa jadi Tuhan dan berkata, ini nanti begini. Well, we can say at the end, when we go through, setelah kita lewati, baru kita bisa lihat seperti Yusuf. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Tapi setelah kita lewat, saudara, when things happen, kita nggak tahu kenapa begitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa saya punya anak yang terakhir juga agak sedikit berbeda? Kenapa saya punya istri berapa waktu yang lalu juga baru dioperasi, ada tumor di luar peranakan? Kenapa mesti mengalami ini? Kenapa sudah berbuat baik tapi orang tetap saja memberikan hal yang buruk buat kita? Itu the mystery of life. And it's not our place to say something behalf of God. Atas nama Tuhan gak bisa. Justru in that area, God want us to use our faith. Di area itulah Tuhan mau kita menggunakan iman kita dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita tidak mengerti, Tuhan kerjakan kalau kita setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita terus gandol sama Tuhan, pegangan sama Tuhan, live our life according to His word, but at the end we can see the result. Walaupun kita sudah doakan anak-anak kita semua, but nobody's perfect. There's no perfect husband, perfect wife, perfect parents, perfect kids. Nggak ada.
Selalu ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak ngerti. Why these things happen? Di dalam saat itulah justru God wants us to let it go. It's not place for us to think, because it's beyond our comprehension. Itu melebihi. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, janganlah engkau memikirkan hal-hal yang tinggi, yang tidak patut engkau pikirkan. Nah, dari sini kita belajar untuk mengerti bahwa segala sesuatu terjadi not by coincidence. Always has a purpose. Amen. Always has a purpose. Yang kedua, saudara, kita mau lihat di dalam pengkhotbah dikatakan juga, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang itu, ini pasti bukan Malang yang di Jawa Timur ya saudara ya, bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi, well, sometimes we say that today is a bad day. Lebih baik kita bilang, wah, today is a challenging day. Karena tiap hari dijadikan Tuhan. Every day is a new day. Amen. And the new day has a new blessings. Punya dikasih benefit baru sama Tuhan tiap hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita suka kesusahan, kita kumpulin, bawa sampai besok, sampai bertahun-tahun. Makanya orang yang trauma, it's blind someone. Trauma itu buat kita jadi buta. Bukan buta akan masa lalu, but blind of the futures. Buta akan masa depan. Jadi kita nggak tahu di masa depan Tuhan masih bisa mengerjakan banyak hal yang baik. Something bad, well, can happen, but not everything is bad. Di dalam dunia ini, dunia semakin jahat, tapi ada banyak orang baik juga, saudara. Amin. Ada banyak orang baik juga. It depends how we put our sight. Bergantung di mana kita letakkan mata kita. Bagaimana kita memandang segala sesuatu. Yang kedua, saudara, 4 penyebab dari penderitaan akibat dari ketidaktaatan. Ya, ini artinya dari kesalahan kita sendiri. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ayat yang ke-19, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Well, all of us, we have done, mistake. Nobody's perfect. Intentionally or unintentional. Sengaja atau nggak sengaja, terfikirkan atau enggak, kita semua pasti pernah buat kesalahan. Tapi justru di dalam itu kita belajar. God wants us to learn. To learn that next time do not fall in the same pit. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Jangan terus melakukan kesalahan yang itu. Tapi kita belajar. Let's learn together. Let's learn how to manage our life. Let's learn how to manage our financial. Kalau orang bilang, nggak cukup. It's not about, if I will be happy if my income will be, like 6 digit, 5 digit, 7 digit, whatever amount. Well, actually, it's not our income. It's the way we spend. Waktu gaji kita kecil, kita masih cukup, masih bisa hidup tuh. But the challenge is, when we get more, we have a tendency, tantangannya lebih besar. Karena kita pikir, sekarang makan udah bisa milih. Dulu nggak bisa, yang penting bisa makan, syukur. And we have to learn from this situation. Yang kedua, dari ketidaktaatan kita, saudara. Ada banyak kesulitan hidup yang harus kita hadapi. Yang ketiga, penyebab dari kesulitan, dari penderitaan adalah iblis. Ya, memang. Allah mengizinkan iblis mendatangkan penderitaan lagi bagi Ayub. Because of the darkness
The word of God said, our enemies is not blood and flesh. Musuh kita itu bukan manusia, saudara, tapi penguasa-penguasa udara, iblis. But a lot of times we put the blame on the evil. Oh, the devil makes me do it. Nah, kadang-kadang iblis di pojok itu bilang, wah, aku selalu yang disalahin. Padahal, we can say no. We can say no. When Cain tempted before he killed his brother, Cain dan Habel itu, Tuhan udah bilang, hey, be careful. The sin is at the door. Be careful what you think. Tapi kita enggak kan. Cain, marah, anger. And he do it. A lot of times nobody can, and make us do it. It's us who hold the control. Either we will do it or we're not gonna do it. Ada di kita sebenarnya. But most of the time, penderitaan penyebabnya iblis. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 20 tahun lalu, I have met one of the, ministers, and he's a doctor, and he share one of the insight that he has experienced with the Lord. Back in the day when he still serve at the hospital, waktu dia masih kerja di hospital, baru-baru jadi dokter itu ditempatkan di emergency room, ya saudara, di emergency room. So after a few years, setelah berapa tahun, dia dan istrinya itu seperti dapat pewahyuan. His wife and his got a, the word from the Lord, and the Lord give them understanding because they've been observe what happened in the ER. Dokter ini melihat apa yang terjadi gitu. Dan seperti dia dapat pewahyuan daripada Tuhan. Tuhan bilang itu tiap-tiap hari iblis itu punya pasukan, saudara. Dan they had like an army. Ada jenderal, letnan, kopral tuh ada. Dan ada bagian-bagiannya. Nah, kadang-kadang tiap hari Selasa atau Senin itu yang diutus atau yang dikeluarin itu orang-orang iblis yang suka membuat kecelakaan di jalan atau apa gitu. Nanti hari-hari tertentu pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Karena during itu dia bisa lihat kok tiap hari ini selalu kecelakaan terus yang jadi. Jadi be careful. Ada banyak kali iblis juga mau mengganggu kita. Jadi kita lihat sumber dari penderitaan adalah juga iblis penyebabnya. Dan yang terakhir, yang keempat ini saudara, penyebab penderitaan, izin Tuhan. Nah ini, izin Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus diberi duri dalam daging. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, saudara. Itu sebenarnya untuk memurnikan kita. Memurnikan kita. Untuk menjadi lebih baik. Bahkan untuk supaya kita jadi manusia yang tidak sombong. Supaya kita jadi manusia yang belajar memperdulikan orang lain. Dari penderitaan kita. Kita diajar, diizinkan semua terjadi. Soalnya kadang-kadang gini ya saudara, kita bisa melihat gini, di dalam berkat hidup, in our blessings life, it seems like God whisper to our ear, hey, jangan lupa ke gereja, kan sudah aku berkati ada mobil. Nah di dalam kesulitan bahkan sakit, itu karena kita nggak mau dengar, somehow Tuhan pakai mikrofon atau corong, hey wake up. Jadi kadang-kadang kita biarin sakit, biarin ngalamin apa, supaya kita sadar bahwa I'm human, not the Lord. Saya manusia bukan Tuhan. Karena banyak orang yang punya uang, punya segala sesuatu, dia pikir uang bisa beli segalanya, dia pikir
dia sudah jadi kayak Tuhan. Makanya diberi pelajaran seperti itu. Di Indonesia ada banyak ya saudara, kejadian-kejadian begitu. Belakangan kita dengar anak pejabat pajak, ya kan, menganiaya seorang anak begini. Itu kejadian kayak gitu udah dari zaman dulu. But we never learn. Orang tua nggak pernah ngajarin anak untuk begitu. Dan kadang-kadang disiplin, Tuhan itu mendisiplin orang yang dia sayangi. Dia menghajar, dia menghardik orang yang dia sayang. Kalau kadang-kadang kita diberikan hidup baik, kelonggaran, hati-hati. Orang selalu, bangsa Yahudi selalu mengasosiasikan berkat kekayaan itu sebagai berkat atau sebagai Tuhan sayang dengan orang itu. Tuhan berkenan. Makanya waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang muda yang kaya yang datang, yang menjual hartanya. Lalu perumpamaan mengenai Lazarus dan orang kaya itu sebenarnya mind-blowing, revolutionary. Orang Yahudi sama sekali kaget. Karena bagi mereka, orang kaya, orang punya uang itu orang diberkati Tuhan. Tidak selalu. Karena iblis pun bisa diberkat. Tuhan izinkan begitu, kita nggak tahu. Dia malah lebih jauh daripada Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, Tuhan bikin saya hidup cukup. Jangan beri saya miskin supaya saya mencuri dan menjelekkan nama Tuhan. Jangan buat saya kaya sampai saya lupakan Tuhan. Tapi beri saya kecukupan. Beri saya karunia untuk menikmati. Ada banyak orang punya segala, tapi nggak punya karunia menikmati. Karunia menikmati itu adalah berkat, saudara. Bukan kepemilikan, tapi karunia untuk menggunakan, itu dia. Jadi dari sini kita belajar, saudara. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Bagaimana kita dapat mekar di masa sukar ini? Yang pertama, penderitaan membuat kita menghargai. Amin, saudara. Di dalam segala kesulitan hidup, katakanlah kepada dirimu, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya pelajari saat-saat ini? When you having troubles, having challenging times in your life, push yourself to ask and to say to the Lord, Lord, do you want me to learn something? Membuat kita menghargai semua hal yang baik yang kita terima dalam hidup. Ada perkataan manusia, nah giliran masih ada, giliran sudah nggak ada, baru kita tahu, oh iya ya. Dulu suami kita, istri kita begini, dan dia udah dipanggil Tuhan, baru kita lihat dulu, ada yang perhatiin saya dulu gini, nah sekarang udah nggak ada, baru. Manusia selalu gitu, masih ada, di asung-asungin aja, dicuekin apa. Dan udah nggak ada, itu. Dulu ada rumah, ada mobil, ada itu semua, ada giliran sampai, oh nggak punya apa-apa, oh ya belajar. Kesehatan, menghargai kesehatan. Ada ibu-ibu juga, tante-tante. Saya ngerti kita makin lama fisik kita makin menurun, makin banyak hal-hal yang terbatas yang kita nggak bisa lagi lakukan. Tapi kita belajar bahwa udah bangun, masih bisa sadar, masih bisa lihat, kita mau bersyukur. Amin, saudara. Belajar menghargai segala sesuatu. Teman baik, keluarga, dan segala sesuatu. Justru dalam penderitaan kita bisa lihat mana teman, mana bukan teman. Amin, saudara. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa mekar dalam masa sukar. Yang kedua, penderitaan membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Amin. Justru in the difficult times, we have to be close with the Lord. Justru dalam masa itu kita harus makin dekat. Kalau kita pahit hati, if we be bitter, we get angry, well, life going to be more harder and hard. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Kisah Rasul 17 ayat 28. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mekar, kita bisa berkembang saat-saat sukar. Penderitaan membantu memurnikan kita ini. Justru in the difficult times,
Tuhan membentuk kita, saudara. Segala sesuatu yang menjadi lebih kuat, lebih dewasa, itu selalu lewat kesulitan hidup, saudara. Atlet, orang yang berhasil, entrepreneurship, businessman, semua bisa berhasil, bisa maju, bisa sukses. Itu pasti mereka sudah mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Tapi orang yang gak pernah kesulitan, gak pernah hadapi tantangan dan segala macam, biasanya usahanya dan segala macam juga nggak baik. Saudara, orang yang berusaha, bekerja, bangun karir, usaha dan lain-lain, kenapa makan waktu cukup lama? Kalau mereka dalam waktu singkat mereka berhasil, mereka akan menjadi cepat sombong. Tapi yang membuat ada waktu, justru dalam waktu yang lama itu karakternya yang terbentuk. Karakternya yang terbentuk. Jadi kita belajar melalui penderitaan, kita dimurnikan Tuhan, saudara. Maksud semuanya itu adalah kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Di dalam 1 Petrus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Memperoleh buah yang matang. Saudara, kita lihat bahwa maksud Tuhan itu selalu baik. Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang nurut dan percaya kata Tuhan, walaupun kita nggak ngerti, kenapa kok kita udah baik segala sesuatu. We try to reasoning with the Lord. Kita nggak tahu segala macam, but at the end, if you want to say, Lord, I believe in you, I trust in you. Saya percaya Tuhan punya sesuatu yang baik dari segala ini. Maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu mekar dalam kesukaran, saudara. Amin, saudara. Mekar dalam kesukaran. Nah, ini yang terakhir di sini ya, saudara. Alkitab memberitahu kita bahwa kita adalah musafir. Musafir atau peziarah di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita sebenarnya. Tempat kita itu bersama dengan Tuhan. That's why God's allowed anything bad happen, so to make us longing to heaven, longing to New Jerusalem. Kalau di tempat ini kita dibuat nyaman, kita nggak mau ninggalin dunia, saudara. Kalau saudara nyewa hotel, kamarnya wah, komplain begini. Kamarnya AC-nya nggak jalan, airnya segala macam. Itu kan kita mau dipindahin dong kamarnya. Jadi dari situ Tuhan sebenarnya mau membentuk kita dan memberikan, God gave us a new paradigm, new perspective. It depends how you look at your life. Semua tergantung dari kacamata kita, perspektif kita kepada kehidupan ini. Dunia ini bukan rumah kita, saudara. Tuhan telah menyiapkan suatu tempat yang baik. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di mana tidak ada air mata, sakit, penyakit, nggak ada lagi, saudara. Justru Paulus jadi bisa bilang bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kita kadang memang berpisah dengan seseorang melalui kematian, orang yang dipanggil Tuhan. Keterpisahan memang sedih. Tapi kalau mau dilihat, dia sudah beruntung, dia sudah ada di tempat yang jauh lebih enak daripada kita, saudara. Jadi kita percaya, marilah miliki cara pandang seperti Tuhan. Cara pandang Alkitabiah. Untuk melihat kesulitan, tantangan hidup ya. Susah, dikecewakan, kepahitan, segala sesuatu. Waktu kita mau tidur, kita bilang, Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari.
Aku pulang, masuk rumahku, masuk apartemenku, masuk kamarku yang kecil ini segala macam. I want to leave all my problems outside. Supaya saya bisa enjoy the rest of the day. I can eat, I can rest. Karena kalau kita pegang terus, ada orang susah tidur. Padahal salah sendiri kalau menurut saya. Kenapa dipikirin? But now God's remind us, hey, that is not your place. Your place is with me. Tuhan Yesus berangkat ke surga supaya di mana aku berada, di situ juga kita berada. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan datang kepada Tuhan. Nanti saya bisa minta main musik akan menyanyikan lagu ini. Aku mau sepertimu Yesus. Saudara, mari saya mengundang supaya kita bisa menyisikan mungkin 2-3 menit untuk memberikan respon kepada pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar mekar dalam masa sukar. Kita belajar arti penderitaan, kita belajar bagaimana itu mekar, blooming. Kita belajar penyebab dari penderitaan. Kita belajar bagaimana menghadapi penderitaan. Hari ini firman Tuhan bicara bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara tundukkan kepala, nggak usah lihat kiri kanan. Tahu segala sesuatu. Mari kita berikan respon. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Let's bow our head and say to the Lord, like, Lord, what are you trying to say to me today? Through the word, through this sermon. Are you remind me so I can watch my life? Memperhatikan hidupku, so I can have a new transformation, a new paradigm, to look at myself, look at into this life, and look at to all the troubles that I'm facing right now. Tuhan, apa yang Tuhan mau ajar buat saya hari ini? Mungkin ada masa, ada waktu kita marah sama Tuhan, kita kecewa. Ada masa kita nggak mengerti. Ada masa mungkin kita mau menyerah. Maybe there's time that we get bitter, angry at God. We don't understand. And maybe there's time that we want to give up. I'll stop with being a Christian. Stop going to church. Di hari ini Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Dunia ini bukan tempat kita, saudara. Mari kita terima kenyataan bahwa segala kesulitan, tantangan hidup ada di dalam kedaulatan daripada Tuhan. Mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, seperti pemazmur dan Amsal mengatakan, apabila kita dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya, maka Tuhan akan memimpin jalan hidup kita. Memimpin jalan hidup kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang akhirnya membuat kita jadi jauh lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Mempercayakan hidup kita untuk terhindar dari banyak perkara-perkara yang kita mungkin membuat kepahitan, tapi pada akhirnya kita berkata, Tuhan, I trust in you. Lord, I believe in you. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada siang hari ini hamba berdoa buat setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang merasa firman Tuhan ini bicara buat saudara, saudara boleh angkat tangan. Saudara yang datang dengan pergumulan, saudara yang datang dengan tantangan kehidupan, saudara bisa angkat tangan. If you feel that the word of God speak to you, you can raise your hands. If you feel that the Lord say something to you, if you come with a burden, with your problems, you can raise your hands. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hidup kami.
Kekuatan daripada surga menyertai perjalanan kehidupan kami, mengubah hati dan pikiran kami, disempurnakan, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru oleh Tuhan, supaya kami boleh terus tinggal di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Melihat setiap kesulitan hidup sebagai kesempatan bagi kami untuk bertumbuh, untuk menjadi dibentuk, dimurnikan iman kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa biarlah kami semua yang berbeban berat, mujizat Allah terjadi, jawaban Tuhan datang, pintu-pintu dibukakan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan, yang berbeban berat, beban akan diangkat oleh Tuhan. Setiap keluarga, rumah tangga, pribadi-pribadi, kami mendapatkan roh yang baru. Kami mau bertobat, memberikan diri kami kepada Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan pada Tuhan saudara. Saya kembalikan kepada pemimpin. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Blessed are those who listen to the words of God and more importantly, practice in our daily lives. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Let's pray. Kami berterima kasih ya Tuhan, mengenal-Mu dari firman-Mu, bahwa Engkau sendiri menjelaskan kepada kami betapa indahnya rancangan Engkau, meskipun di dalam kesukaran, meskipun kami tidak mengerti, tapi Engkau membuat kami bisa menghargai dalam kesukaran kami apa yang kami pelajari. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, agar umat Tuhan memiliki kedewasaan, terus bertumbuh, terus mendalam dalam akar keyakinan kami semua. Dan apa yang kami yakini dalam pengalaman kami dengan Tuhan, kami nyatakan dalam pikiran, perbuatan, terutama ketika menghadapi pergumulan dan persoalan dan keputusan yang harus kami ambil. Biarlah kami kentara beda dari yang lain, karena kami bergantung kepada Tuhan. Dan kami telah mengalami kuasa yang begitu besar dan kasih yang tidak terbayangkan. We pray, Lord, that through our experience, that you have shown us that we think that what we do, more importantly, in our struggle, in making decisions, in overcoming challenges, that we may be different, that we always rely on you, and we experience the beautiful love and power of you that no one can fathom. Kami berdoa, makin banyak orang yang akan merasakan hari itu ya Tuhan. We pray that more people will be experiencing this wonderful thing. Saat ini kami ingat bagi mereka yang sedang sakit, Kohandi dan Abi, yang mengalami pemulihan, Liani dan Ibu Aimin, umat senior Maranatha, Tante Olha, Tante Juliana, Ciing, Kokehin dan tim Udon, dan semua umat Maranatha yang berada di sini maupun di Indonesia dan Singapura. Dimanapun mereka berada, penuhilah mereka dengan syukur dan kekuatan. Jamahlah
dan sembuhkanlah umat yang sakit. Berikan mereka teman-teman yang mendengar mereka, dari mana mereka berjalan bersama di masa-masa penuh tantangan. We pray for all those who are sick, who are recovering, who are elderly, who are in need of your help. That you will give them friends who will walk with them through these challenging times. Kami juga berdoa agar gereja Bethany and Maranatha dalam pelayanan-pelayanan jemaat dan masyarakat agar menjadi gereja yang merasakan kehadiran Tuhan, cinta kasih. Bukan hanya kami dengarkan dan bicarakan, tapi kami lakukan, dan kami berani bayar harga untuk melakukan itu. Dan kami merasakan apa yang kami tabur dalam kasih akan kami tuai pula. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah segala perubahan-perubahan yang ada. Banyak kepastian, ketidakpastian di tengah dunia dan di tengah negara kami. Bencana alam yang terjadi dan berbagai hal. Kami tahu Tuhan terus melindungi kami. Berkati pimpinan-pimpinan di negara dan dunia ini dalam mengambil keputusan-keputusan dan bisa menggunakan kesempatan yang Engkau berikan demi kedamaian dunia. Untuk penduduk Ukraina, biarlah mereka melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tapi tetap menyentuh hidup mereka. Meskipun begitu banyak penderitaan yang mereka alami, Tuhan. Banyak yang kami minta Bapa. Kami ingin bertumbuh. Dan biarlah doa kami yang tidak bisa kami ungkapkan dalam kata-kata boleh disatukan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan ya, saudara-saudara. Ada haleluya. Amin. Kita belajar untuk mekar di masa sukar, dan kita bersyukur karena dengan bersyukur berkat Tuhan pasti Tuhan turun. Kita akan memberikan persembahan setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Tuhan, kita mau menyanyikan lagi. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman
kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, inilah persembahan kami Tuhan, kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus boleh Tuhan menjadi Tuhan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat dan akal budi buat para pengurus untuk memakai persembahan ini Tuhan untuk kembali hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di gereja ini, dengan pekerjaan mereka, dengan usaha mereka, dengan pendidikan, dengan apa yang diusahakan, biar kelanya boleh menjadi hasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya buat nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Salam damai semuanya. Pengumuman untuk minggu depan, firman akan disampaikan oleh Pak Yonas. Dan ada juga perjamuan kudus. Juga ada setiap Jumat malam jam 8 ada persekutuan doa. Kita mengharapkan semua boleh ikut bersama dengan persekutuan doa. Dan juga kita ada acara khusus juga untuk Jumat Agung. Jumat Agung, ada kebaktian servis jam 7 malam di tempat ini dengan Pak Yonas. Ada komunion enggak ya? Oke. Pokoknya ada kebaktian Jumat Agung jam 7. Berarti itu kapan ya? Minggu depan ya? Jumat Agung kapan? Tanggal 7. Ya, tanggal 7. Oke. Dan terima kasih untuk Tilda untuk membantu musiknya hari ini. Dan mari kita, ada pengumuman lain? Enggak ada ya? Mari kita nyanyikan Maranatha. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia dan anugerah-Nya yang sempurna akan berlimpahi kehidupanmu. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia engkau menyimpan dan melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu. Diberkatilah engkau di ladang, di tempat pekerjaan, usahamu. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah pimpinan penyertaan melalui Roh-Nya yang kudus akan memberkati kita semua dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita ucapkan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.